Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai andragogi sebagai pendekatan belajar orang dewasa. Saya Rezi Medeliza Putri sebagai moderator, rekan saya yang bernama Tunia Senya Latifa, dan rekan saya selanjutnya yaitu Suci Aulia. Pada poin pengertian andragogi yang akan disampaikan oleh Suci Aulia, kepada Suci, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pengertian andragogi. Secara etimologi, andragogi berasal dari bahasa Latin androsos, yang berarti orang dewasa, dan agagos yang berarti membimbing. Jadi, andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya, sejarah perkembangan andragogi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada abad ke-18, sekitar tahun 1833, Alexander Kapp menggunakan istilah pendidikan orang dewasa untuk menjelaskan teori pendidikan yang dikembangkan dan dilahirkan ahli-ahli filsafat seperti Plato. Kemudian pada abad 19, tepatnya tahun 1919, Adam Smith memberikan sebuah argumen tentang pendidikan untuk orang dewasa. Pendidikan juga tidak hanya untuk anak-anak, tetapi pendidikan juga untuk orang dewasa. Kemudian pada tahun 1921, Eugen Rosenstock menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa menggunakan guru khusus, metode khusus, dan filsafat yang diterbitkan oleh Lindemann menerbitkan buku Meaning of Adult Education yang pada intinya berisi tentang poin pertama yaitu pendekatan pendidikan orang dewasa dimulai dari situasi. Kemudian poin kedua yaitu sumber utama pendidikan orang dewasa adalah pengalaman si belajar. Dan pada tahun 1929, Lawrence P. Jacques ia menulis dalam jurnal Adult of Education bahwa pendapatan dan kehidupan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dan kehidupan mengistilahkan pendidikan orang dewasa dengan continuing school dan basis pada pendapatan dan kehidupan. Pada tahun 1930, Archie Abbey menyimpulkan dari hasil studinya dalam jurnal Adult Education bahwa belajar orang dewasa sangat berkaitan erat dengan pengalaman sehari-hari, sehingga pengetahuan baru harus berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya, pada poin asumsi-asumsi dan epistemologi andragogi yang akan disampaikan oleh Suci. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan asumsi-asumsi dan epistemologi andragogi. Yang pertama, orang dewasa mengarahkan tujuan belajarnya sendiri. Yang kedua, pengetahuan yang telah dimiliki orang dewasa merupakan sumber belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, orang dewasa belajar setelah ia sendiri merasa ingin belajar, dan kegiatan belajar merupakan kebutuhan hidupnya. Yang keempat, orang dewasa belajar karena mencari kompetensi untuk memenuhi kebutuhan yang telah tinggi, yang lebih tinggi. Selanjutnya, prinsip andragogi. Yang pertama, prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara pelajar dan pengajar. Yang kedua, prinsip pengalaman nyata. Menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Yang ketiga, prinsip kebersamaan. Menurut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan difasilitasi pengajar. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya perbedaan dan persamaan andragogi dengan pedagogi akan disampaikan oleh Tania Sunyalativa. Kepada Tania, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyebutkan perbedaan andragogi dengan pedagogi. Yang pertama, andragogi, yaitu berfokus pada pembelajaran yang lebih mandiri, di mana peserta didik memiliki peran aktif dalam mengarahkan proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan partisipasi aktif seperti diskusi terbuka, simulasi, dan studi khusus.
Yang kedua, pedagogi. Yang pertama itu berfokus pada pembelajaran yang dipandu oleh guru, di mana guru memiliki peran utama dalam memimpin proses pembelajaran. Yang kedua, guru lebih sering menggunakan metode pengajaran tradisional seperti ceramah, presentasi, atau diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, persamaan andragogi dan pedagogi, yaitu sama-sama bertujuan membina pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, sama-sama merupakan ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Yang ketiga, banyak metode dan media yang jenis bersamaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi andragogi tersebut. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.